Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sinta Natalia dengan NPM 214102001, Prodi Gizi Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Siliwangi. Di sini saya akan membahas mengenai obesitas. Nah, untuk cakupan materi yang akan saya bahas yaitu mengenai apa itu obesitas, gejala obesitas, efek atau dampak obesitas bagi tubuh, penyebab obesitas, perhitungan indeks massa tubuh atau IMT, pencegahan obesitas, pengobatan obesitas, dan yang terakhir mengenai diet pangan yang cocok bagi penderita obesitas. Nah, tanpa berlama-lama lagi, yuk kita bahas satu persatu. Nah, teman-teman kayaknya udah nggak asing lagi ya dengan kata obesitas. Ya, jadi teman-teman, obesitas ini merupakan penumpukan lemak yang berlebihan akibat ketidakseimbangan asupan energi atau energi intake dengan energi yang digunakan atau energi expenditure dalam waktu yang lama. Tapi nih teman-teman, jangan sampai keliru ya. Kalau obesitas dengan overweight itu berbeda. Perbedaannya ini terletak pada indeks massa tubuh. Pada overweight, IMT-nya yaitu 25 sampai 29,9, sedangkan pada obesitas, indeks massa tubuhnya itu lebih dari 30. Selanjutnya mengenai gejala pada obesitas. Seseorang yang mengidap obesitas akan memiliki beberapa gejala. Yang pertama yaitu gangguan pernapasan khususnya ketika sedang tidur atau biasa disebut dengan sleep apnea. Kondisi berat badan yang berlebihan itu memang memperbesar peluang sejumlah penyakit. Salah satunya yaitu sleep apnea atau gangguan pernapasan saat tidur. Jadi apabila tubuh ini terlalu gemuk, maka tidak menutup kemungkinan dapat terjadinya henti napas dan berakibat fatal saat tengah terlelap. Sleep apnea ini terjadi akibat tersumbatnya jalan napas bagian belakang tenggorokan untuk sementara. Nah, biasanya hal itu terjadi sekitar beberapa detik, yaitu sekitar 10 detik. Nah, pada orang obesitas, sleep apnea ini terjadi karena adanya penumpukan lemak di tubuh termasuk di area belakang faring yang berpotensi menghambat aliran napas saat tidur. Ketika penderita sleep apnea ini mendengkur semakin keras dan berhenti napas yang diikuti dengan tersedak, biasanya asam lambung juga akan tersedot ke atas dan mengakibatkan daerah atas ini menjadi bengkak. Semakin bengkak daerah atas ini, maka jalan napas itu semakin tertutup. Yang selanjutnya ini ada dagu rangkap dan leher yang relatif pendek. Nah, pada orang obesitas itu memang akan beresiko memiliki dagu rangkap atau double chin dan leher yang relatif pendek. Hal ini itu disebabkan karena adanya penumpukan lemak di area dagu dan juga sekitarnya. Gejala yang selanjutnya ini ada perut membuncit. Nah, pada dasarnya ini perut buncit itu memang terjadi karena adanya penumpukan lemak di area perut, yaitu lemak visceral. Lemak visceral ini merupakan lemak yang tersembunyi di balik kulit yang berfungsi melindungi organ-organ penting di dalam perut seperti lambung, hati, dan usus. Nah, jadi lemak visceral inilah yang dapat membuat perut itu menonjol. Nah, meskipun lemak visceral itu berfungsi untuk melindungi organ-organ, namun jika terdapat dalam jumlah yang terlalu banyak, ternyata dapat menimbulkan bahaya bagi kesehatan. Gejala yang selanjutnya ini ada sering mendengkur. Sering mendengkur ini kedengarannya memang biasa ya dialami oleh siapa saja. Kondisi ini juga memang tidak berbahaya, tetapi dapat menurunkan kualitas tidur. Orang yang mengalami obesitas juga menjadi salah satu orang yang beresiko mendengkur saat tidur. Nah, jadi mendengkur saat tidur ini disebabkan oleh adanya lemak pada leher yang menekan jalur pernapasan. Nah, jadi jaringan lemak ini akan didistribusikan ke seluruh tubuh termasuk leher. Nah, seiring waktu, timbunan lemak pada leher ini dapat menekan saluran pernapasan pada bagian atas,
sehingga jalur udara ini menjadi sempit. Selain itu, hal itu juga dapat disebabkan karena lemak pada perut yang menekan diafragma. Jadi pada orang yang bertubuh gemuk ini, lemak di dalam perut itu dapat mendorong diafragma ke atas dan menekan tulang rusuk. Hal itu mengakibatkan berkurangnya kapasitas paru. Nah, jika kapasitas paru-paru itu menurun, maka aliran udara juga akan ikut berkurang, yang pada akhirnya aliran udara dari paru-paru dan menuju paru-paru ini akan terganggu. Jadi hal itu yang membuat orang bertubuh gemuk ini lebih mudah mendengkur. Nah, gejala yang selanjutnya ini yaitu mudah lelah dan mudah berkeringat. Mengenai cepat lelah pada orang dengan obesitas itu disebabkan karena orang dengan obesitas ini memiliki bobot tubuh yang berlebih sehingga tenaga yang dibutuhkan untuk melakukan suatu kegiatan juga akan bertambah dan kebutuhan oksigen pada jaringan tubuh juga akan meningkat sehingga organ seperti paru-paru, jantung, dan otot juga akan bekerja lebih keras. Jadi hal ini yang menyebabkan orang dengan berat badan obesitas itu menjadi cepat lelah. Nah, lalu kenapa obesitas ini membuat seseorang lebih mudah berkeringat? Nah, jadi saat beraktivitas, orang dengan berat badan berlebih ini membutuhkan lebih banyak energi. Nah, kebutuhan energi ini dihasilkan dari metabolisme yang membuat suhu tubuh itu akan meningkat. Nah, jadi untuk menurunkan suhu tubuh agar kembali normal itu tentunya kulit akan mengeluarkan keringat. Nah, gejala yang selanjutnya yaitu nyeri sendi atau nyeri punggung. Sendi ini, seperti yang kita ketahui, berfungsi untuk menopang beban tubuh. Jadi semakin banyak beban yang harus dibawa, memang semakin sulit sendi ini bekerja dengan baik. Perubahan kecil dalam berat badan juga bahkan dapat mempengaruhi sendi secara signifikan. Hal tersebut memang yang menyebabkan seseorang dapat mengalami nyeri sendi. Nah, nyeri pinggang pada pengidap obesitas ini juga terjadi karena kelebihan berat badan yang menarik panggul ke depan dan merenggangkan pinggang. Akibatnya, kondisi tersebut itu menciptakan nyeri pinggang. Nah, yang selanjutnya ini kita akan membahas mengenai efek atau dampak dari obesitas. Nah, obesitas ini dapat menimbulkan beberapa dampak negatif. Yang pertama ini yaitu sulit bernapas. Nah, orang yang mengalami kegemukan atau obesitas itu lebih rentan mengalami gangguan saluran pernapasan. Hal ini itu dikarenakan karena adanya lemak berlebih pada daerah leher, dada, dan perut yang bisa menyebabkan kesulitan bernafas dengan baik. Nah, terlalu gemuk juga memang dapat menyebabkan beban berlebih pada seluruh tubuh. Karena oksigen yang dibutuhkan menjadi lebih banyak sehingga kerja jantung juga menjadi lebih berat. Dampak yang kedua yaitu depresi. Ternyata obesitas ini dapat memicu terjadinya depresi. Hal itu dikarenakan seorang ini merasa penampilan diri itu adalah hal yang sangat diperhatikan dan memang merasa rasa kepercayaan diri ini akan meningkat atau lebih tinggi ketika memiliki tubuh yang menarik atau ideal. Lalu banyaknya teman atau lingkungan sekitar yang memberikan komentar negatif mengenai tubuh obesitas, yang kemudian hal itu menjadi pemicu harga diri yang rendah, kepercayaan diri yang kurang, sehingga mengakibatkan munculnya depresi. Nah, depresi yang disebabkan oleh obesitas ini ternyata lebih banyak dialami oleh kaum wanita, yang dikarenakan wanita ini lebih ambisi dalam mementingkan bentuk tubuh dan juga penampilan dibandingkan dengan pria. Nah, dampak yang selanjutnya itu yaitu hipertensi. Nah, obesitas ini juga dapat menyebabkan terjadinya hipertensi karena beberapa hal. Yang pertama ini, pada orang obesitas terjadi peningkatan sistem hormon, yaitu hormon renin, angiostensin 2,
dan aldosteron, yang dimana hormon-hormon itu terlibat dalam pengaturan tekanan darah. Yang kedua ini, kegemukan itu meningkatkan aliran darah pada jaringan sehingga tekanan darah juga akan ikut meningkat. Yang selanjutnya, kegemukan itu meningkatkan kekakuan pembuluh darah sehingga meningkatkan risiko penyakit jantung dan pembuluh darah termasuk hipertensi. Dampak yang selanjutnya yaitu menstruasi tidak teratur. Nah, menstruasi tidak teratur ini dapat disebabkan karena kelebihan berat badan dan obesitas yang memicu ketidakseimbangan hormon. Nah, pada orang yang obesitas, kelebihan asupan kalori ini akan disimpan oleh tubuh dalam bentuk lemak. Nah, lemak ini dapat menyelimuti indung telur. Nah, jadi jika lapisan lemak yang tebal itu mengganggu fungsi indung telur untuk memproduksi hormon estrogen yang memicu proses pematangan dan pelepasan telur, otomatis proses menstruasi juga akan ikut terhambat atau terganggu. Nah, lalu kurangnya aktivitas fisik juga dapat menyebabkan penurunan sensitivitas sel-sel tubuh termasuk sel-sel pada organ reproduksi. Nah, sehingga dapat menyebabkan menstruasi yang tidak teratur. Dampak obesitas yang selanjutnya yaitu osteoartritis. Nah, ada beberapa faktor risiko yang dapat mempengaruhi terjadinya osteoartritis. Namun salah satunya yaitu obesitas. Hal itu disebabkan karena persendian orang yang mengalami obesitas mendapatkan beban yang berlebihan, terutama pada sendi-sendi yang menopang tubuh seperti sendi lutut, pinggul, dan punggung. Nah, beban pada sendi lutut yang berlebihan karena obesitas ini dapat mempercepat proses kerusakan pada tulang rawan, yang pada akhirnya hal tersebut itu dapat mempercepat juga proses terjadinya osteoartritis. Dan dampak yang terakhir yaitu kanker. Nah, pada singkatnya, ada tipe sel khusus yang digunakan tubuh untuk melawan kanker. Namun, pada pengidap obesitas, sel khusus tersebut itu akan tersumbat oleh lemak dan imbasnya sel khusus itu tidak berfungsi, yang mengakibatkan sel kanker ini dapat berkembang dengan bebas. Nah, baik, untuk selanjutnya kita akan membahas mengenai penyebab obesitas. Nah, penyebab obesitas yang pertama ini yaitu pola makan yang tidak sehat. Nah, pola makan yang tidak sehat ini tentunya dapat menjadi pemicu timbulnya obesitas. Pola makan yang tidak sehat ini yaitu seperti makan makanan yang tinggi lemak, gula dan garam, kurangnya makan sayur dan buah, jadwal makan yang tidak teratur, tidak sarapan, sehingga menambah porsi makan siang atau malam, sering ngemil, serta pengolahan makanan menggunakan banyak minyak, santan kental, dan banyak gula. Penyebab yang selanjutnya yaitu faktor genetik. Nah, menurut Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, jika salah satu orang tua ini mengidap obesitas, maka peluang anak menjadi obesitas itu sebesar 40-50%. Lalu, jika kedua orang tua yang menderita obesitas, maka peluang anak menjadi obesitas itu naik menjadi 70-80%. Nah, penyebab yang selanjutnya yaitu faktor hormonal. Nah, memang ada beberapa hormon yang turut berperan dalam kejadian obesitas. Yang pertama ini ada hormon estrogen, di mana hormon estrogen itu berpengaruh pada kenaikan berat badan ketika hormon estrogen sedang mengalami peningkatan. Yang kedua yaitu adanya hormon tiroid. Nah, hormon tiroid ini memang berfungsi untuk mengatur metabolisme tubuh. Jadi ketika gangguan hormon tiroid ini terjadi, maka dapat menyebabkan tubuh itu rentan gemuk. Yang selanjutnya ada hormon insulin. Nah, kelebihan insulin ini dapat menyebabkan kegemukan yang akan membuat tubuh itu seakan-akan kekurangan gula dan memberikan sinyal pada tubuh untuk menambah glukosa, sehingga yang terjadi itu adalah rasa lapar. Yang selanjutnya ada hormon grelin.
Jadi, peningkatan kadar hormon ghalerin ini ternyata dapat meningkatkan nafsu makan yang turut juga memicu kenaikan berat badan. Dan yang terakhir ada hormon kortisol. Nah, hormon kortisol ini adanya hormon kortisol yang berlebih juga dapat mengakibatkan kelebihan berat badan. Nah, penyebab yang selanjutnya itu ada obat-obatan, terutama obat-obatan seperti steroid. Nah, obat-obatan jenis steroid ini yang sering digunakan dalam jangka waktu yang panjang untuk terapi asma, osteoartritis, dan alergi itu ternyata dapat menyebabkan nafsu makan yang meningkat sehingga meningkatkan risiko obesitas tentunya. Nah, penyebab yang selanjutnya yaitu kurangnya aktivitas fisik. Nah, kurangnya aktivitas fisik ini tentu saja dapat menjadi pemicu terjadinya obesitas karena jumlah kalori yang dimakan itu tidak terbakar sepenuhnya. Nah, akibatnya kalori yang tersisa di dalam tubuh ini dapat berubah menjadi lemak dan menumpuk di bagian perut sehingga memicu timbulnya obesitas. Nah, untuk yang selanjutnya kita akan membahas mengenai IMT atau indeks massa tubuh. Nah, sebenarnya IMT itu apa sih? Nah, IMT atau indeks massa tubuh itu merupakan salah satu alat deteksi yang bisa digunakan untuk mengetahui apakah berat badan seseorang itu termasuk normal, kurang, kelebihan, atau bahkan obesitas. Nah, terus rumus perhitungan IMT itu kayak gimana sih? Nah, jadi rumus perhitungan IMT itu yaitu berat badan kita dalam kilogram dibagi tinggi badan dalam meter kuadrat. Nah, untuk klasifikasinya IMT yang kurang dari 18,5 itu menandakan underweight. IMT dari 18,5 sampai 24,9 itu normal, 25 sampai 29,9 itu termasuknya overweight. IMT yang 30 atau lebih itu sudah termasuk ke dalam obesitas. Nah, untuk yang selanjutnya kita akan membahas mengenai pencegahan obesitas. Nah, sebenarnya untuk mencegah obesitas ini terdapat berbagai cara. Nah, yang pertama yaitu makan dengan pola isi piringku. Nah, untuk gambar pola isi piringkunya dapat dilihat di salin dia yang tertera. Nah, untuk aturan pembagian makanan dalam pola makan isi piringku ini yaitu setengah porsi dari piring makanan itu terdiri dari sayur dan buah-buahan yang beragam jenis dan warna. Jadi, sepertiga dari setengah porsinya itu diisi dengan buah-buahan, lalu 2/3 dari setengah porsinya itu diisi dengan sayuran. Nah, terus sepertiga dari setengah piring makan yang sebelahnya lagi itu diisi dengan protein seperti ikan, ayam, daging, kacang-kacangan, dan sebagainya. Lalu 2/3 dari setengah piring makanan itu diisi lagi dengan karbohidrat atau makanan pokok seperti biji-bijian yang utuh, nasi, gandum, jagung, dan masih banyak lagi. Nah, untuk pencegahan yang selanjutnya ini yaitu rajin melakukan aktivitas fisik. Nah, aktivitas fisik ini dapat dilakukan minimal 30 menit per harinya. Jenis aktivitas fisiknya yang dapat dilakukan juga beragam. Contohnya seperti berjalan kaki, jogging, bersepeda, berenang, dapat dilakukan juga dengan membersihkan rumah, dan masih banyak lagi. Pencegahan yang selanjutnya yaitu membatasi tidur yang berlebihan. Nah, ternyata kegemukan atau obesitas itu juga menjadi salah satu efek karena tidur terlalu lama. Nah, hal ini itu disebabkan saat tidur itu terjadi perlambatan metabolisme tubuh sehingga lemak yang tadinya itu harus terbuang malah semakin menumpuk dan berujungnya itu pada peningkatan berat badan yang secara drastis. Nah, untuk pencegahan yang selanjutnya yaitu dengan membatasi konsumsi gula, garam, dan lemak yang berlebih.
Mengonsumsi gula, garam, dan lemak yang berlebih itu tentunya dapat menjadi faktor pemicu obesitas. Nah, oleh karena itu, sebaiknya kita membatasi penggunaan gula, garam, dan lemak yang berlebih. Pencegahan selanjutnya yaitu dengan membatasi konsumsi junk food. Nah, pasti teman-teman di sini juga udah pada tahu ya junk food itu seperti apa. Nah, mengonsumsi junk food ini secara berlebihan itu akan menimbulkan dampak yang berbahaya ternyata. Karena sebagian besar junk food ini mengandung kolesterol jahat dan gula berlebihan yang nantinya itu dapat mengakibatkan obesitas dan juga diabetes. Baik, untuk yang selanjutnya kita beralih ke pengobatan obesitas. Pengobatan obesitas ini sebenarnya terdapat berbagai cara. Nah, yang pertama ini dengan diet. Nah, langkah utama dalam menurunkan berat badan ini yaitu dengan membatasi asupan kalori harian tanpa melewati jadwal makan. Nah, untuk dietnya sendiri akan saya jelaskan lebih lanjutnya itu nanti ya. Selanjutnya, pengobatan dengan cara olahraga. Nah, rutin berolahraga dengan intensitas yang sedang ini tentunya dapat membantu membakar kalori dan mencapai berat badan ideal. Untuk waktu olahraga yang direkomendasikan itu yaitu setiap 30 menit per harinya. Pengobatan yang selanjutnya yaitu ada konseling. Nah, metode konseling ini bertujuan untuk membantu pasien memahami dan mencegah hal-hal yang dapat memicu peningkatan nafsu makan pada pasien. Untuk yang selanjutnya ini bisa dengan menggunakan obat-obatan. Nah, beberapa obat-obatan yang biasanya digunakan dalam pengobatan obesitas ini yaitu yang pertama ada obat bupropion naltrexone, selanjutnya ada obat liraglutid, yang ketiga ada obat orsilat, dan yang terakhir ada obat pentermin topiramate. Kurang lebih seperti itu. Untuk selanjutnya pengobatannya ini bisa dengan operasi. Operasi yang biasanya digunakan dalam obesitas juga yaitu ada operasi gastric bypass surgery. Nah, operasi ini itu bertujuan untuk mengurangi penyerapan kalori oleh tubuh. Prosedurnya itu dilakukan dengan mengecilkan ukuran lambung dan langsung menghubungkannya itu ke usus halus. Untuk operasi yang kedua ini ada operasi adjustable gastric banding. Nah, operasi ini dilakukan dengan mengikat lambung sehingga ukuran lambungnya itu menjadi lebih kecil dengan tujuan agar pasiennya itu dapat merasa kenyang walaupun setelah diberi makan walaupun dalam porsi yang kecil. Dan yang terakhir ini ada operasi gastric sleeve. Nah, pada operasi gastric sleeve ini dokter akan mengangkat sebagian lambung agar lambungnya itu menjadi lebih kecil. Jadi dengan begitu si pasiennya itu akan merasa cepat kenyang meskipun dia makan dalam porsi yang sedikit. Nah, untuk yang selanjutnya kita masuk ke diet pangan. Nah, di sini saya menggunakan metode diet rendah kalori. Jadi, diet rendah kalori ini itu bertujuan untuk menurunkan berat badan sehingga dapat mencapai berat badan yang ideal atau normal. Nah, untuk alasan saya memilih diet rendah kalori ini, yang pertama, karena saya membaca dari salah satu jurnal yang menyebutkan bahwa dilihat dari hasil penelitiannya selama 6 bulan itu diet rendah kalori ini ternyata lebih baik dibandingkan dengan diet rendah lemak dengan perbedaan penurunan berat badannya itu 1,1 kg dalam waktu 12 bulan dan 3,7 kg dalam waktu 18 bulan pengamatan. Nah, alasan yang kedua yaitu karena diet rendah kalori ini itu dapat mencapai dan mempertahankan status gizi sesuai dengan umur, jenis kelamin, dan kebutuhan fisik. Alasan selanjutnya yaitu karena dengan diet ini
dapat mencapai IMT yang ideal, yaitu 18,5 sampai 25. Nah, yang selanjutnya ini, karena prinsip dietnya itu dengan mengurangi asupan energi, sehingga penurunan berat badannya itu dapat tercapai, dan juga diperkirakan bahwa berat badannya itu akan turun sekitar 1 sampai 1,5 kg dalam waktu 1 minggu. Nah, selanjutnya teman-teman, ini ada tabel kecukupan kalori yang bisa dilihat ya pada salin dia yang tertera. Nah, selanjutnya sekarang kita masuk ke dalam penjelasan diet rendah kalori yang lebih dalamnya lagi nih. Nah, tentunya ya, setiap orang itu membutuhkan kalori sebagai sumber energi. Tetapi memang kebutuhan kalori setiap orangnya itu berbeda-beda sesuai dengan yang telah saya sebutkan tadi ada di tabel kecukupan kalori. Namun rata-rata kalori yang dibutuhkan orang dewasa ini yaitu 2000 sampai 2500 kalori. Jadi jika kalori yang masuk lebih besar dari jumlah yang telah saya sebutkan, maka tubuh itu akan menyimpan kalori sebagai lemak. Tentu saja hal tersebut menjadi pemicu kegemukan atau obesitas. Lalu pada diet rendah kalori ini, dalam penerapannya, itu kita mengonsumsi 1000 sampai 1500 kalori per hari untuk wanita. Dan untuk pria jumlah kalorinya itu sebesar 1500 sampai 2000 kalori per harinya. Nah, jadi ketika kita mengonsumsi kalori dalam jumlah yang lebih rendah daripada asupan kalori yang dibutuhkan yang tadi telah disebutkan sebanyak sekitar 2000 kalori, maka akan terjadi kekurangan kalori atau yang dinamakannya itu dengan kalori defisit. Nah, ketika hal tersebut terjadi, tubuh itu akan membakar lemak sebagai sumber energi yang pada akhirnya akan mengakibatkan terjadinya penurunan berat badan. Nah, teman-teman, selanjutnya kita masuk ke prinsip dan syarat dari diet rendah kalori. Nah, yang pertama, prinsipnya yaitu mengonsumsi kalori lebih sedikit. Nah, pembatasan kalori ini harus dilakukan secara bertahap dan disesuaikan dengan kebiasaan makan, kualitas, serta jumlah makanan yang dimakan. Pengurangan jumlah kalori sebanyak 500 kalori saja itu ternyata sudah dapat menurunkan berat badan sekitar 0,5 kg dalam waktu 1 minggu. Yang kedua yaitu dengan makan lebih banyak protein. Nah, mengonsumsi lebih banyak makanan tinggi protein ternyata merupakan salah satu cara yang paling efektif dan mudah untuk mengurangi berat badan. Nah, menambah asupan protein juga akan meningkatkan metabolisme dan membantu menghambat nafsu makan. Nah, untuk asupan protein yang direkomendasikan dalam diet rendah kalori ini yaitu sebesar 1 sampai 1,5 gram per kilogram berat badan setiap harinya. Jadi jumlah tersebut itu setara dengan 15 sampai 20% dari kebutuhan total kalori kita. Nah, sebagai contoh nih teman-teman, jika kita berencana memenuhi asupan kalori itu sebanyak 1500 kalori, jadi kita itu bisa memakan 56 sampai 75 gram protein seharinya. Nah, untuk sumber protein yang dianjurkan yaitu daging tanpa lemak, ayam tanpa kulit, telur, susu rendah lemak, dan juga produk olahannya seperti tempe, tahu, dan juga kacang kedelai. Untuk selanjutnya, prinsipnya yaitu membatasi konsumsi lemak. Nah, asupan lemak yang direkomendasikan pada diet rendah kalori ini yaitu sebanyak 20 sampai 25% dari kebutuhan kalori total per hari. Sumber lemak yang disarankannya yaitu lemak tidak jenuh seperti minyak kelapa, mentega, keju dari susu berlemak, daging berlemak, dan masih banyak lagi.
Prinsip yang selanjutnya yaitu memperbanyak makan sumber karbohidrat kompleks dan dengan membatasi karbohidrat sederhana. Untuk pilihan makanan karbohidrat kompleksnya bisa dengan sayur-sayuran, kentang, ubi, gandum utuh seperti nasi merah dan juga singkong. Prinsip selanjutnya yaitu dengan menghindari soda dan jus buah kemasan. Karena kedua jenis minuman tersebut itu tidak dianjurkan karena mampu menyebabkan obesitas. Namun jika kita ingin mengonsumsi jus, maka bisa membuat jus buah atau sayuran segar yang tidak diberi tambahan gula. Jadi kita lebih baik membuat sendiri daripada membeli dalam kemasan. Nah, prinsip yang selanjutnya ini dengan mencukupi kebutuhan minum air putih. Nah, ternyata dengan meminum 2 liter air putih per hari ini mampu membakar 96 kalori berlebih di dalam tubuh. Nah, minum air putih itu 30 menit sebelum makan juga akan mengurangi rasa lapar, sehingga kalori yang dikonsumsi itu otomatis juga akan berkurang. Prinsip yang selanjutnya ini dengan olahraga. Nah, ketika kita melakukan diet rendah kalori ini, tentunya kalori yang masuk ke dalam tubuh itu akan berkurang. Nah, sehingga tubuh itu akan membakar kalori lebih sedikit dan mengakibatkan defisit kalori. Nah, ternyata juga teman-teman, defisit kalori ini dapat menyebabkan hilangnya massa otot serta mengurangi tingkat metabolisme secara signifikan. Nah, untuk mencegah hal itu terjadi, maka dapat dilakukan dengan olahraga rutin minimal 30 menit sehari atau 5 kali seminggu. Nah, sekarang kita akan masuk ke pembahasan yang terakhir, yaitu mengenai menu pangan atau menu makanan untuk diet rendah kalori. Nah, yang pertama ini untuk menu sarapannya bisa dengan 1 helai roti tawar, 3/4 cangkir sereal cornflake, 1 buah pisang, 1 cangkir susu skim, 1 butir telur rebus, dan juga 1 sendok teh margarin. Lalu untuk makan siangnya ini bisa dengan 60 gram makanan berprotein seperti daging ayam rebus tanpa kulit, 2 helai roti tawar, 2 potong tomat, 1 sendok teh mayones, 1 buah apel ukuran sedang. Dan untuk makan malamnya itu bisa dengan 60 gram makanan berprotein seperti daging ayam atau sapi tanpa lemak, 1 buah kentang rebus, 1 sendok teh margarin, 1 cangkir sayuran masak, dan 3/4 cangkir stroberi atau jeruk. Baik, sekian pemaparan materi mengenai obesitas yang dapat saya paparkan. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila terdapat banyak kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.